Bisa semua kan ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa. Ya. Kan kalau kita di modul 3 ini kan kalau kalian ikuti hanya print saja ya. Saya rasa nggak akan ada kendala yang susah. Nah, untuk itu sekarang kita lanjut ke modul 4 aja ya. Nah, jadi di sini tuh sekarang mengenai data berkelompok. Jadi di Python itu ada data berkelompok ya. Ada lebih dari satu data berkelompok yang pertama itu list ya, yang hari ini akan kalian coba lakukan percobaannya ya. Yang pertama ada list, kemudian yang kedua itu ada dictionary ya. Nah, dictionary, kemudian ada juga tuple, sama satu lagi apa ya? Satu lagi adalah set ya, atau himpunan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ya, atau melakukan percobaan mengenai ini list. Jadi sebentar saya akan kirimkan dulu modulnya ya di modul. Nah, di Telegram saya kirim, juga akan saya kirim di Zoom. Prosesnya akan coba saya balik ya, jadi coba dulu nih modul 4 ini ya. Sekarang saya beri waktu, kalian coba kan Visual Studio-nya, jalankan, ada 7 percobaan ya. Nah, selama kalian mencoba, saya standby di sini ya, di Zoom dan ataupun di Telegram. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan, dan nanti di tengah-tengah kemudian saya akan coba membahas mengenai percobaan-percobaan yang ada di modul ini. Jadi sekarang aktivitas kalian adalah lakukan dulu percobaannya gitu ya di Visual Studio Code. Gitu. Ini ada 7 percobaan, silakan kalian lakukan sekarang ya. Ya, dapat dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik. Ya, silakan dimulai.
untuk mencoba merunning ininya kode-kodenya.
Mana ada kendala? Ada ketemu kendala nggak? Ada yang udah sampai percobaan 5? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sampai percobaan 5 udah. Sudah. Udah, Pak. Oke, di percobaan 1 nggak ada kendala ya. Di percobaan 1. Nah, di percobaan 1 ini Nah, di percobaan 1 ini kan kalian menuliskan ya. Nah, kalian menuliskan membuat suatu list yang dinamakan list A, di mana di sini mengisikan ya atau memberikan nilai elemen ya, jadi memberikan nilai elemen 3 buah elemen ya, 10, 30. Dan untuk yang baris 2-nya ini adalah memberikan contoh, memberikan proses assignment langsung ke indeks ke 1. Ya, jadi kalau kita coba praktikkan ya. Nah, yang di baris paling awal nih kalau kita lihatnya gini dulu, kita komen dulu. Nah, awalnya kita coba print A dulu ya. Nah, baris awal seperti yang saya katakan tadi, ini proses list ya dengan 3 buah elemen. Nah, kalau kita coba print di sini akan muncul kan 10, 20, 30 ya. Dan kemudian yang kedua, baris kedua ini untuk mencontohkan bagaimana kita mengisi elemen pertama, kedua berarti ya, karena kan dimulainya dari 0 ya. Kalau satu ini berarti elemen kedua dari A, kita isikan 30, maka hasilnya yang akan dicetak adalah 10, 30 ya. Kita ketikkan. Nah, ini 10, 30, 30. Nah, ini ada proses assignment atau pemberian nilai dari list yang
secara langsung pada elemen kedua ya, atau elemen pada indeks ke-1. Nah, contoh selanjutnya di percobaan tersebut adalah proses deklarasian list daftar buku ya. Jadi selain bisa diisi oleh data yang bertipe sama, contohnya list A ini ya, dapat diisi oleh integer ya. Nah, list dalam Python pun bisa diisi ya elemennya. Contohnya yang elemen pertama ini adalah list string ya. Yang kedua string, yang ketiga nih bisa integer, yang keempat integer. Jadi bisa mix gitu ya, bercampur. Nah, ini kalau kita print ya, misalkan kita akan memprint elemen kedua dari list daftar buku. Nah, akan muncul kan, elemen ketiga ya, 0, 1, 2, 3, artinya elemen keempat. Kita panggil indeksnya ya, kalau mau ambil elemen keempat, berarti indeksnya 4 kurangi 1, indeksnya 3 ya. 3, kita print, nah keluar nih nilainya. Atau kalau mau print yang lain, seperti 0. Itu, atau kalau kita nah ini adalah cara lain juga ya untuk kalau tadi ini yang baris awal ini untuk mengambil satu data ini segini kan, munculnya segini. Nah, lain halnya kalau kita melakukan pengambilan data ya. Jadi ini yang pertama ini 0 ini merupakan ya, kalau isinya sendiri kita bisa ambil contoh di sini 0, 0 artinya ini akan mengeluarkan nilai ini 00, nilai ISBN-nya ya. Kita coba nih. Kalau 01 ini akan mengeluarkan nilai judulnya. Tuh. Kalau 4 misalkan ya 0, 1, 2, 3 deh, 3 ya, akan mengeluarkan kolom tahunnya yang dikeluarkan. Tapi barisnya tetap baris yang ke 0, ke 1 ya. Indeks ke 0. Artinya data pertama, ini data kedua, data ketiga. Itu. Untuk yang pertama bisa kalian mati, jadi list itu pertama bisa diisi sejenis tipenya, kedua bisa berbeda jenis, kemudian cara aksesnya menggunakan indeksnya. Nah, ini indeksnya juga bisa kalian katakan ini 2 dimensi ya. Kalau ini indeksnya 1 dimensi nih, satu indeks saja kan 0. Kalau yang 0 ini 2 dimensi ya. Ada 2. Ini untuk 0 yang pertama ini untuk barisnya, yang ini untuk kolomnya. Gitu. Lalu ke percobaan selanjutnya mengenai di percobaan 1 udah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Di percobaan 2 nih. Ini mengenai menambah elemen. Kita punya di sini kita punya list A kan elemen 10, 20, 30 sampai nah. Ini kalau saya mencoba runningnya, kita amati dulu nih kalau saja bukan print atau outputnya apa gitu kan. Nah, di sini keluarnya semua elemennya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi
kalau listnya kita lakukan atau terapkan append. Append ini menggunakan parameter nilainya ya, objek. Nah, seperti ini. Ini apa yang terjadi? Nah, kita buka komennya, kemudian kita run. Oh, ternyata hasilnya bertambah nih elemennya ya. Nah, kemudian kalau insert, lakukan insert di list A dengan parameter insert ini yaitu 2,50. Nah, artinya apa dua ini? Dua ini adalah posisinya untuk menyisipkan nilai dari 50 ini ya. Jadi kalau kita run, nah perubahannya kita bisa lihat si 50 ini ada di posisi kedua. Ingat kembali ya, karena dimulai dari 0, 2 ini posisinya jadi 3 kalau di hasil. Jadi ini 0, 1, 2 gitu ya. Posisi 50 ada di posisi indeks kedua, insertkan. Gitu. Kemudian kita coba lagi yang extend. Extend ini kalau kita perhatikan menambah nilai di paling akhir dari list A. Ini ya, 66, 77, 88 nih sesuai dengan ya. Nah, saya coba bertanya nih ke salah seorang di sini, kalian bisa mengamati perbedaannya nggak antara append sama extend? Coba siapa? Saya tanya random aja ya, saya tanya nih. Mas Dina, bisa lihat perbedaannya nggak? Bedanya append sama extend ini apa sih? Nah, Dika ada? Ya Pak, hadir Pak. Iya. Sebentar Pak. Append dan extend. Kalau dari hasil mengamati percobaan dua tersebut. Kalau dilihat sih Pak, kalau append itu ditempatkannya kayaknya di tengah-tengah Pak, sebelum N-nya itu. Kalau extend kayaknya di akhir dari ininya, runtutannya gitu. Oke, ada yang lain? Yang lain ada? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Siapa? Yuda ya? Sudah. Ya. Kalau dari yang saya amati sih, jadi kalau append itu tanda kurung sikunya itu di bawah apa dimasukkan. Sedangkan kalau extend itu hanya angkanya saja. Iya, udah. Nah, itu ya perbedaannya ya. Jadi maksudnya di sini tanda kurungnya terbawa itu kalau append jadi append dan extend sama-sama menambahkan objek pada akhir list ya, akhir list A ini ya. Jadi keduanya sama-sama menambahkan di belakang data. Nah, yang berbeda betul yang append kita lihat, perhatikan ya. Di sini karena append duluan daripada extend ya di baris ini nih program ini. Nah, kita perhatikan yang append ini garis sikunya ini ya, kurung sikunya terbawa, artinya ini menjadi satu elemen yang ditambahkan ke list A, di akhir list A. Nah, sedangkan extend, artinya ini extend menambahkan 3 elemen ke list A. Jadi kalau append itu secara satu kesatuan, ya, dianggapnya satu elemen baru nih, kalau ini dianggap extend dia menambahkan 3 elemen baru. Ya, extend itu.
Misalnya ada 100, nah nambah elemen baru. Nah, bagaimana membuktikannya ya? Misalkan kita lihat aja kalau kita, ini hasilnya kan seperti kita print elemen A yang ke 0, dari sini ya, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita print A yang indeksnya ke-4. Nah, maka munculnya keduanya. Nah, sedangkan kalau kita memprint 5 ya, atau 6, ini akan keluarnya 1 nih, si 77, karena ini ketika ditambahkan ke list A sebagai elemen yang berbeda gitu. Jadi itu perbedaan. Jadi ketika diimplementasinya kalian mau menambahkan data, make sure dulu ini append atau extend. Ini perlu menambahkannya kasusnya untuk menambahkan 1 unit elemen ini atau satu-satu seperti ini gitu. Jadi perlu bukan dikaji, dipertimbangkan terhadap. Nah, karena bisa aja nanti salah, jadi pengguna harusnya satu-satu ini menambahkan, misalkan kasusnya 4 mahasiswa baru gitu ya. Nah, harusnya kan jumlahnya bertambah, elemennya bertambah 4 kan. Tapi kalau kesalahan menggunakan append, jadinya bertambahnya 1, bukan 4. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami antara append dan extend. Kalau insert mah sudah jelas ya, nggak ada keraguan gitu. Ini 2 ini adalah posisinya, 50 adalah nilainya. Kan. Nah, kalau yang kedua, percobaan 3 nih, udah kan ya? Udah ada yang tadi, udah ada yang melewati percobaan 3. Nah, di percobaan 3 ini, baris pertamanya bisa kalian amati proses pengisian list ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Kemudian ada del A1. Nah, ini artinya apa nih? Artinya adalah menghapus elemen pada indeks 1 ya, di list A. Del. Kemudian ada juga remove. Nah, apa bedanya remove dan del? Coba ada yang bisa jawab. Kemudian apa juga bedanya dengan pop? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang Edwin bisa kelihatan nggak bedanya di mana? Nih, coba aja di running nih. Kita bikin sel. Gimana? Tadi Edwin ya, ada suaranya Edwin. Bedanya del sama remove. Nih,
Dari percobaan kita bisa lihat sih, ya kalian masing-masing juga bisa lihat nih. Dari baris ini kan kalau kita cetak masih ini ya, masih komplit, masih ada 5 elemen. Kemudian dengan perintah del, terus A2 ini artinya mendelete, ya, menghapus nilai, ini yang hilang yang mana nih? Yang hilang 30 ya, berarti menghapus nilai yang ada di posisi ketiga ya, karena dimulai dari 0 kan. Nah, del ini digunakan untuk menghapus elemen list ya, tanpa perlu kita mengetahui yang kita hapus gitu. Nilai yang kita hapus tanpa perlu mengetahui nilai yang akan kita hapus. Cukup posisinya saja. Kita gunakan del. Misalkan saya pengen delete yang ke-5, tinggal A kurung, berarti indeksnya tuh berarti 5 kurangi 4 gitu. Saya contoh ini kita hapus yang nah, yang kelima kan 50. Dengan perintah del A4 ini kita menghapus yang terakhir yang 50 ini, tapi tanpa perlu mengetahui nilai yang kita ingin hapus, ya cukup posisinya aja. Nah, sedangkan yang remove ini untuk mengetahui untuk menghapus nilai ya. Jadi kita nggak tahu nih, kasusnya kita nggak tahu posisinya 40 itu di mana, tapi kita ingin menghapus 40. Nah, itu menggunakan remove. Contoh nih, kita ingin hapus 40. Nah, nilai 40-nya akan hilang. Nah, bagaimana kalau ada nilai double gitu ya? Kita coba aja nih. Misalkan di sini kita buat list A-nya nilainya 10, 20, 40, 30, 40. Nah, apa yang akan terjadi jika kita meremove 40? Apakah keduanya terhapus? Ataukah, sorry ini kita nah ini kan gini awalnya. Kita apakah ketika kita menghapus 40 akan terhapus semua atau salah satu? Nah, kita coba. Nah, ternyata hasilnya adalah menghapus hanya satu saja ya. Ini tuh. Kita punya dua nilai 40, tapi ketika kita melakukan remove 40 hanya terhapus satu saja. Itu yang paling awal ya, yang setelah 20 di antara 20. Nah, itu perlu catatan juga kalau proses ini hanya terjadi satu siklus ya, bisa dikatakan satu siklus atau satu iterasi. Jadi nilai yang pertama yang ditemukanlah yang di remove. Nah, gimana kalau kita coba 2 kali? Nah, ini 2 kali nih. Maka nilai 40-nya hilang. Karena 2 kali 2 percobaan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba menghapus yang nggak ada? Apakah error? Apakah memunculkan error gitu ya? Nah, memunculkan error ya, ternyata kalau menghapus nilai yang tidak ada. Gitu. Nah, kalau yang ini belum dicoba ya, coba kalau kita yang del ini, proses del kita coba hapus indeks yang tidak ada. Apakah memunculkan error juga? Nah, error juga ya. Kalau ini errornya adalah index of range, artinya tidak ada indeks ke-10. Kalau yang ini errornya adalah nilai yang 100 ini atau X ya, tidak ada di dalam list. Gitu, itu remove ya. Nah, sekarang ada nih satu lagi yang pop.
Nah, apa sih pop sih? Nah, kita nilai A-nya kita ikuti yang ini ya, udah ada nilai A-nya. Pop. Remove and return item at index. Ya, jadi kalau kita sini kita bikin baru aja ya, list A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dilakukan instruksi a.pop ya ke nilai ke sebuah variabel n. Lalu kita print n-nya. Bisa kita lihat nilai n adalah 6 ya. Artinya pop ini adalah menghapus data terakhir dari list A ya. Kemudian disimpan di n. Nah, saya lupa. Nah, ini sekalian kita print A. Nah, print A kan lihat ya, nilai 6-nya udah menghilang nih. Karena sudah di-pop ke variabel n. Coba kita 2 kali nge-popnya ya. Kita pop 2 kali. Nilai n apakah tetap 6 atau berubah? Nah, nilai n-nya berubah jadi 5 karena 6-nya sudah ketimpa ya. Jadi sebenarnya yang di baris ini tuh yang di-pop adalah 6. Mana? Nah, ini. Ini yang di-pop 6. Kemudian baris selanjutnya yang di-pop adalah 5. Jadi sehingga nilai 6 ini tertimpa oleh nilai 5. Sehingga yang di-print adalah yang terakhir kan. Yang 5 gitu. Ini pop. Atau kalau enggak kita pakai nilai lain, pakai M. Kita tambahkan printnya M. Ya, jadi pop itu proses menghapus sekaligus bisa untuk memindahkan elemen tersebut ke variabel lain ya. Itu pop. Ini ada pop. Nah, biasanya kalau ada pop itu suka ada push. Ada nggak nih push? Kita cari. Oh, ternyata nggak ada ya. Hanya ada pop. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam metode juga ya, atau fungsi. Ya, ada fungsi count untuk menghitung elemen list A. Kita pengen tahu nih, A itu ada berapa sih setelah di pop 2 kali, gitu kan? Ya. Jumlah ini enggak saya. Oh, ini karena count ini adalah integer ya. Jadi harus di-convert ke string. Nah, jumlah A.count menghasilkan integer
Must be string. Put in method count of list object at. Oh, kira nggak bisa kayak gini ya popasinya. Oke, ini cobaan gagal. Nah, selain count ada lagi copy, extend, insert, pop, remove, reverse. Nah, terkait sort adalah percobaan selanjutnya ya. Nah, percobaan selanjutnya mengurutkan. Coba ada yang bisa memberikan perbedaan nggak? Bedanya sorted dan sort. Ini terkait juga pertanyaan yang di nomor 3 ya. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Kan tadi udah katanya ya, sampai 4 juga. Pak, izin menjawab. Iya, silakan. Yang sorted sama sort ya Pak. Kalau Bedanya dari pengamatan saya sendiri, kalau sorted itu dia ngasih nampilin dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Tapi sebaliknya kalau misalkan sort itu dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil Pak. Oke. Pengamatan tadi siapa? Faisal. Faisal ya. Oke, good Faisal. Kemudian ada yang lain nggak? Ada yang coba mungkin sama, mungkin berbeda, silakan. Izin menambahkan. Boleh. Ya, siapa dulu? Edwin dulu ya. Halo? Ya Pak, Ya, Mangga. untuk short ya Pak ya. Sorted. Kalau dari pengamatan saya juga itu di bawahnya dari 10 sampai 50, jadi itu mengurutkan yang terkecil ke yang terbesar Pak. Kalau yang short, Kalau yang short itu mungkin dari yang terbesar menjadi yang terkecil Pak. Gitu ya. Ada yang lain nggak? Izin menambahkan Pak. Menambahkan, oke. Kan. Kalau dari hasil pengamatan Galvano Pak, di sini tuh kelihatan folder itu kan dari sorted itu menampilkan ada elemen lengkapnya, jadi kita tuh mau mengurutkan yang bagian mananya. Jadi kalau sort itu tinggal langsung dimasukkan aja perintahnya. Jadi pas begitu di print langsung ada hasilnya. Sedangkan kalau sorted itu harus ada tampilan elemen yang mau diurutkannya dulu. Oke. Ada lagi selain Irfan, selain Faisal? Izin menjawab, Pak. Boleh menambahkan? Boleh, silakan Fadli dulu ya. Kalau menurut saya, kalau sort sama sort itu sama-sama ngurutin dari yang terkecil.
Terus kalau bedanya itu kalau sort itu ngupdate list yang udah ada, tapi itu tetap variabelnya sama. Kalau sorted tuh bikin variabel baru. Oke, ada lagi? Tadi selain Fadli ada satu lagi siapa ya yang mau menambahkan? Iya, Azam, Pak. Ya, Azam, silakan. Ya, soalnya tadi udah dijawab sama Pak Adi, Pak. Jadi untuk Oh, sama ya? Nah, kalau sorted kan menambahkan list baru, Pak. Terus untuk sortnya sendiri itu mengupdate dengan list yang terbaru. Oke, good. Dari hasil pengamatannya yang disebutkan oleh siapa, Fadli ya? Nah, betul ya, kalau sorted ini untuk dilakukan sorted ya, tapi tidak akan merubah elemen ya, urutan elemen yang di sorted. Nih kalau kita perhatikan nih, ini udah sharing ya, udah muncul kan? Kita lakukan nih sorted A. Kemudian di hasil sorted A itu kita isikan ke variabel baru ya, di sini variabel B. Nah, kita print B dan juga kita print A coba ya. Nah, harusnya sepengamatan Fadli tadi kan bahwa B adalah hasil yang sudah di sorting, sedangkan A akan tetap ya masih belum tersorting. Nah, itu kan saya juga sependapat dengan Fadli bahwa sorted ini digunakan ya ketika kita akan mengurutkan tetapi tidak ingin mengubah elemen lamanya gitu. Jadi seolah-olah di copy dulu terus diurutkan baru ditampilkan gitu. Nah, itu sorted. Kalau definisi secara ininya sih tuh, return ya, mengembalikan nilai baru dari ini ya, dari item secara ascending. Jadi kalau defaultnya tuh dia ascending tuh dari kecil ke besar ya. Nah, itu secara default ya. Nah, kalau akan dibalikin ya, dari asalnya ascending menjadi descending, kita perlu menambahkan ini reverse. Ada di sini nih. Keterangannya ada reverse, isinya harus boolean. Jadi reverse, booleannya isi true. Nah, ini akan terbalik jadi descending ya. Nah, dari 50 terbesar ke yang terkecil, menurun. Tapi kalau kita nggak pakai, ini naik ya, dari kecil ke besar. Nah, ini sekali lagi ya, saya jelaskan di sini, sorted ini tidak akan mengubah elemen namanya ya, tapi akan dikopikan atau bahasanya di sini dikembalikan ke variabel baru yaitu variabel B di sini. Nah, ini sorted yang pakai contohnya yang C ini ya, sorted yang pakai reverse sehingga hasilnya menjadi menurun. Nah, sekarang bedanya dengan yang sort. Kalau yang sort langsung diaplikasikan ke elemennya, ke listnya ya. Di sini contohnya list A nih. Sort gitu kan. Kemudian ini tanpa ini dulu. Defaultnya berarti ascending kan. Menaik dia. Sort. Nah, ini langsung diaplikasikan ya. Ya, diaplikasikan ke elemen A langsung. Tuh, langsung dia ascending hasilnya nih. Kalau kita gunakan parameter reverse,
dia akan descending. Nah, ini langsung diaplikasikan, jadi si nilai A-nya berubah langsung. Nah, ketika kalau di program ya otomatis tidak bisa kembali lagi gitu, karena kita nggak punya kopiannya gitu ya, apa nilai originnya tuh nggak ada. Tapi kalau kita pakai sorted ya, misalkan kita tampung dulu di B, misalkan nanti kita mau membutuhkan data yang originnya, yang aslinya, yang masih acaknya kita masih punya di variabel asal, di variabel A gitu. Nah itu ketika lakukan sort ya, perlu dipertimbangkan juga gunakan yang sorted atau yang sort gitu. Nah itu percobaan 4 ya. Kalau 5 reverse. Apa nih reverse? Reverse itu Dicoba, membalik Bang. data bukan? Mirip dengan sort ya. Atau nggak ada urutannya? Tidak ada Nggak ada proses urutannya, pengurutan. Pak. Nah, iya ya. Jadi kalau reverse ini tidak melakukan apa namanya pengurutan. Jadi langsung aja datanya dibalik yang asalnya. Contoh nih, ini kan ya. Contoh 50, 10, 40, 20, 30. Kalau dilakukan reverse, elemen pertamanya jadi 30 gitu ya. Betul kan? Oh, ini belum di print soalnya. Printnya kita pindahin ke bawah. Nah, dibalik jadi. Jadi kalau ini misalkan digunakan untuk antrian ya. Misalkan antrian, kita mau balik antrian nih. Misalkan yang datang mau jadi pertama. Nah, misalkan begitu. Nah, ini bisa pakai reverse. Itu dibalik urutannya. 30 jadi indeks pertama dan lain sebagainya. Biasanya ini sih kalau di Python tuh untuk segi tampilan grafik sih biasanya ingin dibalik-balikan nilainya. Nah, tampilan nilainya ya biasanya menggunakan reverse gitu. Oke, itu reverse sudah cukup jelasnya. Jadi hanya mengembalikan urutan saja ya, tidak ada sorting-sortingnya. Kemudian yang kena belum tadi 6 udah sampai 6 belum? Tadi tuh pada diam deh. Ketika saya 7 diam, 6 diam, 5 ada yang jawab. Nah, ini yang 6 nih. Ada yang udah coba belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah nih. Artinya apa yang titik 2 ini? Kalau kalian amati. Sorry, ini ya harusnya tampilnya modul 4. Nah, nih ada titik 2 kan? Itu dinamakan slice. Titik 2 ini. Jadi B, kalau di print keluarnya berapa ini? Ini. 10 sama 20, Pak. Jadi betul ya. Jadi kalau slice-nya ini titik 2-nya ini dituliskan di awal, terus diikuti jumlahnya ya, dua data awal gitu. Ini bacanya 2 data awal. Bagaimana dengan yang ini? Yang selanjutnya ini yang C. Hasilnya berapa? 30, 40, 50. 30, 40, 50. 30, 40, 50 ya. Nah, ini artinya 0, 1, 1. Mengambil data yang setelah posisi 2. Gimana ya? Ada yang paham nggak maksud penjelasan saya? Jadi kalau titik ini disebutnya slice ya kalau di Python. Jadi kalau titik 2
terus 2, ini tuh indeks. Diambil jadi 2 elemen sebelum posisi indeks. Diambil elemen sebelum posisi indeks 2 gitu. Di sini mana yang saya bisa, mana sih? Nah, kan kalau kalian ingat kembali ya, kalau ada yang namanya elemen ya. Elemen itu ditandai oleh indeks. Jadi ini 10 itu ada di indeks 0, 1, 2, tulisan saya jelek, 3, dan 4. Ya, kelihatan kan? Nah, ini titik 2 ini artinya slicing, karena titik 2-nya tuh di sebelah kiri dari indeksnya. Ini indeks 2, ini indeks. Jadi artinya dia diambil jadi sini ke sini gitu. Kalau penulisannya seperti ini nih. Ya, bisa dipahami nggak? Berarti sebelum indeks kedua ya, Pak? Sebelum indeks kedua. Nah, kalau yang ini setelah indeks kedua terbawa gitu si indeks keduanya. Kalau yang contoh C ini. Ya. Hasil dari pengamatan 30-nya ke bawah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi ini kalau yang 2.2-nya di sebelah kanan, ambilnya ini dari indeks kedua dan selanjutnya gitu. Pengertian dari 2.2 ini. Terus yang gini apa hasilnya? Print D. 30-40. Nah, ini ya berarti ada batasnya ya. 4 ini sebagai batas. Jadi kalau yang D itu 30-40 segini ya. Segini nih. Jadi setelah indeks kedua hingga indeks 4-nya ya. Lima 50-nya nggak ke bawah kan? Enggak, Pak. Nah, ini juga perlu diingat juga nih. Terkadang ya, terlupanya tuh ke bawah gitu elemen keempatnya. Tapi di sini tuh sebenarnya nggak ke bawah. Jadi terbawahnya hanya 30-40. Itu slicing ya. Ya perlu kehati-hatian aja sih ketika menerapkan yang ini nih. Slicing. Jadi gitu, mudah-mudahan dipahami ya perbedaannya ini slicing ini. Iya, Pak. Menyalin elemen. Nah, percobaan terakhir nih yang 7 nih. Jadi di sini ada list karyawan ya. Di mana elemen pertamanya ini adalah kode karyawan. Elemen keduanya indeks 0, 1, 2. Elemen keduanya nama pegawainya, elemen ketiganya adalah gaji. Nah, di Python ini ada cara yang unik sih, nggak tahu di C++ juga ada kayaknya. Kalau di sini kita bisa
melakukan assignment dengan cara seperti ini nih kalau kalian perhatikan. Kita bikin variabel baru nih, NIP, nama, dan gaji. Ini tuh bersesuaian dengan isinya, isi dari listnya. Karyawan kan isinya ini. Jadi nanti hasilnya kalau kita print, NIP keluarnya apa? Kode kan? Kode. Kalau kita nama, keluarnya Indra. Kalau yang gaji keluarnya 8.500.000 ya. Nah, gitu. Cara seperti ini nih. Ini kalau kita bukan cara cepat ya, cara simple ya. Kalau kita mau memisahkan data-data karyawan ini ke variabel-variabel gitu. Nah, ini kayak gini. Sebenarnya ada juga cara yang tanpa ini ya, kalau nggak ada fitur ini tuh ya dulu ya, bukan dulu, maksudnya di pemrograman lain kalau tanpa cara ini dia tuh harus seperti ini caranya, misalkan NIP tuh diisi karyawan indeksnya keberapa? 0, Pak. Biasanya di pemrograman lain seperti ini caranya. Jadi diambil nilai elemen ke satu dari list karyawan disimpan di variabel. Begitupun sama yang nama. Yang nama, kalau yang nama bedanya dia indeks keberapa? Karyawan ya. 1, Pak. 1, Pak. 1 ya. Nah, biasanya seperti ini kalau di Java, di PHP gitu. Nah, di Python ini bisa seperti ini nih. Baris yang ini nih. Jadi secara otomatis dia akan memapping ya. Yang 0 di NIP, yang 1 di nama, yang di gitu. Salah satu kelebihan Python seperti itu. Nah, jadi kalau kalian isi di sini sebenarnya ini akan antara NIP dan karyawan indeks ke 0 ini akan sama keluarnya. Ini apa ya? Ada istilah lupa sih. Ini salah satu kelebihan di bahasa pemrograman modern ya. Selain di Python yang bisa kayak gini tuh ada juga di bahasa pemrograman Go. Kalau pernah kalian ini Go. Nah, itu kira-kira seperti itu sih untuk percobaan 7, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, udah ya, sampai 7 doang ya. Oke. Jadi seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Sampai percobaan 7, seperti biasa ya, Pak. Ada waktu 7 hari untuk kalian bisa laporan praktikumnya. Silakan dibuat ininya laporan praktikumnya ya, bagi yang belum dicoba bagi yang belum mencoba praktikumnya coba ya, kalau penjelasannya bisa lihat lagi di rekaman ini ya. Ini yang rekam Faisal ya. Nah, Faisal nanti kalau temennya akan boleh dibagikan ya hasil rekamannya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Silakan kalian lakukan aktivitas mandiri ya. Bisa kalian yang belum mencoba percobaannya di running di Visual Studio bisa dilakukan. Kemudian bagi yang udah bisa
mulai mencicil laporan praktikumnya gitu. Ya, mungkin segitu dari saya sesi Zoom-nya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nggak ada pertanyaan, saya izin untuk keluar Zoom. Baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya.